Memberi anak umur 12 tahun sebuah smartphone, kayaknya udah biasa banget ya kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya kata sains soal ini? Yuk kita bedah bareng-bareng data-data yang mengungkap gimana perangkat ini bisa mengubah kesehatan fisik, mental, bahkan sampai ke otak anak-anak di usia krusial mereka. Coba deh lihat angka ini, 63,6%. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi ini bukan sekedar statistik loh. Angka ini adalah cerminan dari sebuah fenomena global yang dampaknya baru sekarang ini kita benar-benar sadari, terutama bagi anak-anak di usia pra-remaja. Yap, benar banget. Angka tadi itu adalah persentase anak usia 12 tahun yang udah punya smartphone sendiri. Artinya, lebih dari 6 dari 10 anak. Skalanya ini gede banget, jadi kita nggak bisa lagi menganggapnya sepele. Ini udah jadi salah satu faktor dominan yang ikut membentuk perkembangan mereka. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita coba pahami kenapa sih umur 12 tahun itu begitu rentan. Lalu kita akan bedah satu persatu dampaknya dari fisik, mental, sampai ke kognitif. Kita juga bakal bahas ancaman yang paling serius, dan yang terpenting kita tutup dengan solusi-solusi praktis untuk menemukan keseimbangan. Jadi, kenapa sih fokusnya di umur 12 tahun? Karena ini tuh masa transisi yang super sensitif. Otak mereka lagi di puncak plastisitas. Bayangin aja kayak spons yang lagi kering, gampang banget menyerap pengalaman apapun di sekitarnya. Nah, di saat yang sama, teman sebaya tuh jadi segalanya, bahkan lebih penting dari keluarga. Kombinasi ini bikin mereka jadi sangat rentan terhadap tekanan sosial di dunia digital. Jadi, intinya begini. Ngasih smartphone di usia ini itu bukan cuma sekedar ngasih alat komunikasi. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah intervensi besar yang bisa mengubah arsitektur saraf di otak mereka, mempengaruhi kestabilan emosi, dan bahkan kesehatan metabolisme mereka untuk jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke dampak fisiknya. Sesuatu yang mungkin Anda sebagai orang tua udah mulai sadari. Dan ini bukan cuma soal mata lelah ya, dampaknya jauh lebih dalam dari itu. 62%. Angka yang gede kan? Ini adalah peningkatan risiko kurang tidur bagi anak 12 tahun yang punya smartphone. Padahal kita semua tahu, tidur itu pondasi utama buat pertumbuhan mereka. Dan sayangnya, smartphone ini jadi pengganggu nomor satunya. Gimana cara kerjanya? Sebenarnya simple banget. Layar smartphone itu kan memancarkan cahaya biru atau blue light. Nah, cahaya ini menipu otak, bikin otak mikir, oh ini masih siang. Akibatnya, produksi melatonin, yaitu hormon yang ngasih sinyal ke tubuh buat tidur, jadi terhambat. Jadi ya, otak mereka tetap on terus, susah banget buat istirahat dan memulihkan diri. Lanjut ya, 40%. Ini adalah peningkatan risiko obesitas. Kenapa bisa? Ada dua penyebab utamanya. Pertama, waktu buat main di luar, lari-larian, kegeser sama waktu natap layar. Kedua, ini yang sering terjadi, mereka jadi makan tanpa sadar atau mindless eating. Ngemil terus sambil asyik main HP, jadi nggak ngerasa kenyang-kenyang. Ada lagi masalah fisik yang namanya tech snack. Coba deh perhatiin tabel ini. Waktu kepala kita tegak normal, beban di leher itu sekitar 5 kg. Wajar lah ya. Tapi, begitu nunduk 60 derajat buat lihat HP, posisi yang umum banget kan, bebannya itu jadi 27 kg. Bayangin, itu sama aja kayak naruh galon air di leher anak Anda setiap hari. Kebayangkan gimana dampaknya buat masalah punggung dan leher mereka di masa depan? Oke, fisik udah. Sekarang kita pindah ke area yang gak kalah krusial. Bahkan mungkin lebih, kesehatan mental dan sosial. Disinilah smartphone seringkali meninggalkan jejak yang paling dalam dan merusak. Pemicu utamanya itu ini, FOMO atau Fear of Missing Out. Gampangnya, takut ketinggalan. Ini adalah perasaan cemas yang terus-menerus ada, takut kalau teman-temannya lagi seru-seruan tanpa dia. Dan perasaan inilah yang memaksa mereka untuk nggak bisa lepas dari HP, harus ngecek terus. Coba deh lihat grafiknya, hubungannya jelas banget. Makin tinggi tingkat FOMO-nya, ya makin kuat juga kecanduan smartphone-nya. Ini tuh kayak lingkaran setan yang susah diputusin. Cemas karena FOMO, akhirnya main HP. Tapi makin sering main HP, malah makin ngerasa terisolasi dan cemas. Dan ini semua tuh bukan kebetulan loh. Algoritma media sosial itu sengaja dirancang untuk membajak dopamin kita. Dopamin itu kan zat kimia di otak yang bikin kita merasa senang. Nah, setiap likes, setiap notifikasi, itu kayak suntikan dopamin kecil-kecilan. Ini yang bikin otak mereka nagih, pengen lagi dan lagi. Persis seperti mekanisme kecanduan lainnya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat gimana smartphone ini menggerogoti salah satu aset kita yang paling berharga untuk belajar, yaitu kemampuan untuk fokus. Lihat deh perbedaannya di sini. Jomplang banget. Riset menunjukkan kalau anak-anak yang sering banget main media sosial, skor membaca dan memorinya itu turun 4-5 poin dibandingkan teman-temannya. Ini bukan penurunan kecil,
Ini adalah penurunan prestasi akademik yang sangat nyata. Rumus ini mungkin kelihatan bikin pusing ya, tapi tenang, gampangnya gini aja. Bayangin sebuah jungkat-jungkit. Di satu sisi ada penggunaan smartphone, kita sebut X. Di sisi lain, ada kemampuan konsentrasi, kita sebut Y. Nah, penelitian ini membuktikan secara matematis, semakin berat sisi smartphone, X, semakin anjlok ke bawah sisi konsentrasinya, Y. Jadi ini bukan opini lagi, ini adalah hubungan matematis yang terbukti. Sekarang kita sampai di bagian yang paling serius. Ancaman yang paling besar dan seringkali nggak kelihatan, yaitu paparan konten dewasa yang tidak disengaja. Ada istilahnya namanya narkolema, narkoba lewat mata. Dengarin deh, ini bukan cuma istilah yang dibikin-bikin biar serem. Ini adalah sebuah peringatan keras. Kenapa? Karena secara neurologis, dari sisi ilmu saraf, kecanduan pornografi itu menyebabkan kerusakan di otak anak yang lagi berkembang, dan kerusakan ini ternyata sebanding dengan kerusakan yang disebabkan oleh narkotika. Dan ini adalah tahapannya yang jujur saja mengerikan. Semua dimulai dari rasa penasaran, terus dari kebiasaan yang susah dihentikan, sampai akhirnya pikiran mereka jadi obsesif. Dan puncaknya, kerusakan di bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Anggap saja ini CEO-nya otak, pusat kendalinya. Kalau bagian ini rusak, anak bisa kehilangan kemampuan mengambil keputusan, mengontrol emosi, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, setelah mendengar semua risikonya, pasti pertanyaannya sekarang, terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan? Tenang, jangan panik dulu. Bagian ini isinya adalah solusi. Tentang gimana caranya kita bisa mengambil alih kendali lagi dan menciptakan keseimbangan. Nah, ini dia panduan yang jelas dari para ahli. Buat anak usia SD sampai SMP, jatah waktu layar untuk hiburan itu maksimal 1,5–2 jam saja per hari. Dan aturan emasnya, hentikan semua penggunaan layar 1–2 jam sebelum tidur. Ini wajib hukumnya. Kenapa? Supaya produksi hormon tidur mereka bisa kembali normal. Kunci solusinya ada pada orang tua dan sekolah. Bagi orang tua, jadilah teladan, buat zona bebas gawai di rumah, misalnya pas makan malam atau di kamar tidur, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti ngobrol, terus bangun komunikasi yang terbuka. Bagi sekolah juga sama pentingnya, perlu ada kebijakan ponsel yang jelas selama jam sekolah, dan kurikulum literasi digital yang benar-benar membekali mereka. Jadi, setelah kita bedah semua ini, ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Dengan setiap notifikasi yang muncul, setiap like yang didapat, dan setiap jam yang dihabiskan di depan layar, sebetulnya generasi seperti apa sih yang sedang kita bangun? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang juga, tapi untuk jadi bahan pemikiran kita semua sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab.